Mantan Menteri Perdagangan di era Presiden Joko Widodo, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan 2015 hingga 2016. Seperti apa sebenarnya duduk soal dari kasus dugaan korupsi ini, dan bagaimana tanggapan kolega dari Tom Lembong terkait penetapan tersangka tersebut? Pada Selasa 29 Oktober 2024, Kejaksaan Agung mengumumkan penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Dalam kasus ini selain Tom, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus sebagai tersangka. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Kohar menyebut Tom Lembong memberi izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP dan gula kristal tersebut diolah menjadi gula kristal putih. Pemberian izin dilakukan untuk menstabilkan harga gula di masyarakat karena gula langka dan harganya pun tinggi. Akan tapi, sesuai keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian nomor 257 tahun 2004 yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih dalam rangka stabilisasi harga adalah BUMN, yakni PT PPI. Sebaliknya, berdasarkan persetujuan impor yang dikeluarkan Tom Lembong, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP. Lantas mengapa saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri, Kemendak melakukan impor gula? Menurut catatan pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Kudori, semua ini terjadi karena di saat itu tidak ada pabrik gula BUMN yang menggiling tebu. PT PPI kemudian bekerjasama dengan pabrik gula rafinasi untuk mengolah GKM atau gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dari pengadaan penjualan GKM diolah menjadi GKP, PT PPI mendapat bayaran dari setiap perusahaan swasta yang mengimpor dan mengolah GKM sebesar Rp105 per kilogram. Adapun kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai kurang lebih Rp400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh 8 perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara atau BUMN, dalam hal ini PT PPI. Sejak kapan sebenarnya kasus yang diduga melibatkan Tom Lembong ini disidik oleh Kejaksaan Agung? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hardy Siregar di kantor Kejagung Jakarta, Rabu 30 Oktober mengungkapkan, sejak Oktober 2023, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sudah 3 kali diperiksa dan dipanggil sebagai saksi dalam perkara impor gula periode 2015-2016. Terkait ada tidaknya uang yang mengalir kepada Tom Lembong, penyidik Kejagung masih mendalaminya. Sekali lagi saya nyatakan bahwa di sini tidak ada politisasi hukum. Ya, tetapi murni ini penegakan hukum, bahwa terhadap penegakan hukum yang represif tentu harus dimaknai terhadap pemenuhan adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu harus dilihat atau ditemukan dari setidaknya 2 alat. Seperti diketahui, Tom Lembong sempat menjadi tim sukses dari Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Lantas apa tanggapan keduanya terkait penetapan tersangka ini? Anies Baswedan angkat suara terkait penahanan Tom Lembong oleh Kejagung. Melalui unggahan di akun media sosial, Anies menyampaikan bahwa dirinya telah bersahabat dengan Tom selama hampir 20 tahun. Anies mengenalnya sebagai pribadi yang berintegritas tinggi. Meski menghormati proses hukum terhadap Tom Lembong, Anies tetap mempercayai figur yang pernah membantunya di Pilpres 2024. Sementara itu dalam keterangannya Rabu 30 Oktober di Jakarta, Muhaimin Iskandar mengaku bersedih atas penahanan bekas Menteri Perdagangan Tom Lembong oleh penyidik Kejaksaan Agung. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar, moga-moga kuat. Ini apakah ada indikasi kriminalisasi dari Saya nggak tahu. Saat ini pihak Kejagung masih terus menyelidiki kasus dugaan korupsi yang melibatkan Tom Lembong dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Publik tentu berharap agar kasus ini bisa ditangani secara profesional dan terlepas dari kepentingan politik. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah Kejagung bisa profesional menangani kasus dugaan korupsi ini?